Shalom, salam damai saudara-saudari sekalian. Kita bersama lagi dalam renungan sentapan firman Tuhan. Pada hari ini, Jumat 12 Agustus 2022. Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama daripada Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Mari bersama mendengarkan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam ilustrasi bahasa, biasa kita mendengar akan kata-kata bahwa kasih adalah kunci setiap kebahagiaan dalam hidup. Namun dalam Injil hari ini, kita mendengar akan persoalan orang-orang Farisi kepada Yesus tentang perkawinan berkaitan dengan menceraikan istri tanpa alasan. Dan Yesus memberikan jawaban yang paling munasabah dan konkret bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari, dalam rencana kasih Allah, Ia telah menciptakan makhluk secara berpasangan. Terlebih lagi dalam penciptaan manusia. Agar kasih-Nya terus bertumbuh dan berkembang tanpa terpisah. Oleh sebab itu, pada hari ini, Yesus mengingatkan kita
bahwa persatuan dalam perkawinan atau hidup berkeluarga itu sungguh-sungguh direncanakan oleh Allah sendiri. Oleh itu, kasih Allah yang mempersatukan kehidupan keluarga harus dijaga, dipertanggungjawab, diperbaiki, dan diperkembangkan sesuai dengan janji yang telah dilafazkan. Saling mencintai baik pada masa suka dan duka, susah senang bersama. Saudara-saudari, walaupun demikian, pelbagai cabaran dalam mengekalkan lafaz janji tersebut dalam kehidupan berkeluarga. Kadang-kadang terdapat perbezaan pendapat pribadi dan banyak hal lain lagi. Apalagi masa kini kita dikelilingi oleh aplikasi digital yang boleh menimbulkan pelbagai persoalan dan polemik. Jika persoalan-persoalan tersebut tidak ditangani dengan bijak, maka akan menjadikan kehidupan keluarga kita tidak harmoni. Oleh yang demikian, sebagai keluarga Kristen Katolik yang hidup berlandaskan penyatuan kasih Allah, kita harus dapat saling menerima apa adanya, selalu mempunyai pengharapan, dan tidak mudah menyerah begitu saja. Selalu berpikiran positif serta saling memahami. Juga mengandalkan kasih Allah, karena itulah kuncinya. Kasih Allah adalah karunia yang harus menjadi tunjang utama dalam setiap kehidupan perkawinan. Oleh itu, keluarga harus merupakan contoh nyata dalam persekutuan kasih Allah. Saudara-saudari, pada akhirnya Yesus mau kita memahami dan mengerti tentang penyatuan kasih Allah itu, agar kita terus bertumbuh dan berkembang untuk membangun keluarga kita menjadi komuniti kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.